Sudah ada ini ribuan pendukung Palestina berunjuk rasa di kota New York, Amerika Serikat. Tak hanya umat Islam, tapi berbagai agama dan ras bersama-sama menyatakan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Berikut laporan reporter TV One Yandri Subekti dari New York, Amerika Serikat. Di kota New York digelar aksi demonstrasi besar-besaran yang dipusatkan di Times Square. Setelah mereka melakukan atau menggelar orasi, mereka berjalan secara tertib melintas jalan utama di kota New York, di Manhattan, di bawah pengawasan NYPD atau polisi kota New York. Mereka meneriakkan yel-yel dan juga membawa poster mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengecam akan tindakan atau perlakuan Israel terhadap rakyat Palestina. Ribuan pendukung Palestina turun ke jalan di New York, Amerika Serikat. Mereka meneriakan yel-yel mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengenakan kain kafiyeh lambang perjuangan Palestina. Tak hanya Islam, tapi dari berbagai agama dan ras juga terdapat sekelompok warga Yahudi yang memprotes Israel karena menjajah Palestina. Semua yang dilakukan Israel 70 tahun lebih salah besar, melanggar agama kami, melanggar kemanusiaan, mencuri, membunuh bertahun-tahun. Semua yang dilakukan Israel harus dihentikan. Pendudukan harus dihentikan sepenuhnya. Itu salah besar. Para pengunjuk rasa beramai-ramai melintasi ruas jalan utama di kota New York, termasuk Second Avenue yang tidak jauh dari kompleks PBB. Kami di sini karena ada bayi-bayi tewas di Gaza. Tak ada yang mau mati, tapi di mana ada penjajahan, di situ perlawanan dibenarkan. Jadi saya menyatakan dukungan bagi Palestina karena saya sangat peduli pada hak asasi manusia. Para pengunjuk rasa juga melintas di depan konsulat Israel sambil membawa poster meneriakan yel-yel memerdekakan Palestina. Dari New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One mengabarkan. Kita langsung menuju New York, Amerika Serikat bersama Yandri Subekti. Yandri, unjuk rasa mengecam Israel terjadi di Amerika Serikat ini sungguh unik. Apakah artinya rakyat Amerika tidak lagi mendukung Israel? Yandri. Ya Windy, hingga saat ini aksi gelombang demonstrasi terus berlangsung di sejumlah kota. Aksi solidaritas akan peristiwa ataupun konflik yang terjadi yang semakin meningkat, terutama timbulnya banyaknya korban jiwa rakyat sipil dan anak-anak yang masyarakat warga Amerika Serikat yang saat ini bisa langsung mereka peroleh informasi dari media sosial karena dari pengamatan saya saat ini, sebagian besar media mainstream di Amerika Serikat tidak seberapa mengangkat akan ataupun lebih memilih angle untuk memberitakan akan penculikan dan penyerangan Hamas pada sekitar 9-10 hari yang lalu. Dan yang menarik juga saat ini gelombang ataupun solidaritas ini semakin besar, bahkan juga tidak hanya oleh umat Muslim, namun juga non-Muslim. Bahkan sejumlah aksi solidaritas ini juga diikuti oleh orang Jewish atau Yahudi yang juga menentang akan tindakan dari pemerintah Israel yang telah menjajah atau memperlakukan semena-mena kepada rakyat Palestina. Dan juga yang menarik sekali, kemarin hari Sabtu kemarin mereka menggelar aksi di Brooklyn. Ratusan orang, juga sebagian besar adalah kelompok Yahudi tersebut, bersama-sama menuju ke rumah salah satu ataupun pemimpin mayoritas senat dari Demokrat. Perlu diketahui saat ini pemerintah Amerika Serikat
pemimpin kota New York, wali kota New York, gubernur kota New York, dan sejumlah kepala daerah di Amerika Serikat ini langsung mendukung akan langkah Israel, dan mereka mengecam dan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Hamas tersebut tidak bisa ditolerir, dan warga ataupun warga Amerika Serikat sepenuhnya 100% mendukung Israel. Namun demikian, para aksi demonstran atau solidaritas ini ingin menunjukkan bahwa rakyat Amerika Serikat tidak seluruhnya mendukung apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, termasuk juga di kota New York yang mayoritas banyak sekali warga Israel yang tinggal di sini dan memiliki mempunyai lobby yang sangat kuat dan mempengaruhi akan kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat. Dan saat ini beberapa waktu terakhir ini di kalangan Partai Demokrat pun sudah mulai terpecah untuk menyoroti akan langkah pemerintah Amerika Serikat, dan bahkan dalam aksi solidaritas tersebut berharap ataupun mereka ingin teks ataupun pajak yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk mensupport Israel untuk melakukan serangan ataupun langkah balasan yang dilakukan oleh Hamas, dan berharap agar konflik yang semakin memanas yang saat ini menimbulkan korban jiwa di rakyat sipil maupun anak-anak ini untuk segera bisa ditangani dengan tidak melakukan aksi kekerasan atau penyerbuan seperti yang dilakukan oleh tentara Israel saat ini. Dan hari ini sore nanti juga akan digelar aksi solidaritas, dan dari pantauan saya pernah ataupun beberapa kali mengikuti aksi demonstrasi solidaritas, namun untuk aksi solidaritas Palestina ini mereka yang mengikuti tidak hanya dari, seperti yang saya sampaikan, Muslim, juga non-Muslim, dari berbagai ras, dari berbagai latar belakang profesi, namun mereka berjalan tertib, tidak ada pengrusakan, bentrokan, dan polisi pun meskipun bersiaga, namun mereka menggunakan ataupun tidak tampak di antara polisi pengaman ini dengan menggunakan perlengkapan untuk menghadapi demonstran seperti tameng maupun helm, bahkan senjata laras panjang. Windy. Baik, terima kasih Yandri Subekti atas laporan Anda langsung dari New York, Amerika Serikat. Dan pemirsa, kami kembali melanjutkan dialog bersama Smith Al-Hadar. Pak Smith, tadi sebelumnya juga telah ditayangkan dalam siaran langsung Al Jazeera bahwa perang ini tidak hanya berdampak kepada dunia, tapi juga Israel khususnya. Ada beberapa bisnis di Israel ini mandek gara-gara perang. Dengan hasil itu, apakah ini artinya Israel akan menerjunkan seluruh kekuatannya secara total agar Hamas mundur? Ya, dia inginkan begitu, tapi kondisi di lapangan tidak memungkinkan. Satu-satunya cara Israel berpikir rasional dan juga berpijak kepada moralitas, itu mau tidak mau dia harus mempercepat proses perdamaian dengan Palestina, karena akar masalah itu adalah penjajahan Israel terhadap Palestina. Nah, kita sangat menyayangkan bahwa proses perdamaian Israel-Palestina itu belum terwujud sampai sekarang ini karena Amerika Serikat dan Uni Eropa maksudnya itu membajakan Israel. Kalau orang Palestina membunuh satu saja orang Yahudi, itu dikatakan bahwa Palestina melakukan terorisme. Tetapi kalau Israel yang membunuh orang Palestina, dikatakan bahwa dia hanya membela diri. Jadi di sini juga aneh bahwa Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat menyatakan bahwa mereka mendukung Palestina itu karena dia satu-satunya negara satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah. Nah, kita mempertanyakan
bagaimana bisa disebut sebagai negara demokrasi? Israel itu mengangkangi orang Palestina itu selama 75 tahun terakhir. Dan ingat bahwa tahun 48 ketika Israel dimerdekakan, itu tokoh-tokoh teroris Israel seperti Menachem Begin, Ariel Sharon, Yitzhak Rabin, Yitzhak Samir, mereka ini di kemudian hari menjadi menjadi pemimpin Israel, Perdana Menteri Israel. Namun pada tahun 98 itu ada sekitar 500 desa dan kota besar maupun kota kecil di Palestina itu terusir, dibunuh oleh tokoh-tokoh ini dengan ini. Dan itulah yang kemudian menciptakan pengungsi yang sangat besar di jalur Gaza, di tepi barat, Yordania, Suria dan Lebanon. Nah, jumlah pengungsi ini secara keseluruhan sekarang ini sekitar 5,9 juta karena mereka beranak pinak. Itu tahun 48 itu Israel mengusir sekitar 760.000 orang Palestina dari situ. Lalu negara demokrasi mana? Apa yang bisa dijudge gitu, dikatakan bahwa diklaim bahwa Israel ini negara paling demokrasi di Timur Tengah. Sementara juga harus diingat bahwa memang ada 800.000 orang Arab yang menjadi warga negara Israel. Nah, tetapi yang 800, walaupun mereka itu warga negara Israel, tetapi mereka juga didiskriminasi. Misalnya akses pendidikannya. Ada fakultas-fakultas tertentu di Israel yang tidak boleh dimasuki oleh orang Arab, walaupun mereka warga negara Israel. Juga mereka tidak berhak memiliki tanah. Baik, berarti kesenjangan itu ada ya di Israel, Pak. Pak Smith, mohon maaf ditahan dulu. Kita harus jeda sejenak. Usai jeda kami lanjutkan dialog bersama Pak Smith. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One, pemirsa. Anda kembali bersama kami di Breaking News TV One dan pemirsa, kembali kami akan mengajak Anda untuk berdialog dengan Pak Smith Al-Hadar. Pak Smith, apa menurut Anda hasil dari peperangan yang saat ini masih terus terjadi? Menurut pantauan Anda, menurut opini Anda, ini seperti apa perkembangannya? Iya, saya kira Israel harus kembali ke common sense, ke akal sehat mereka, juga Amerika Serikat, bahwa ini bukan perang seperti kemarin yang dulu, yang sebelum-sebelumnya, di mana Israel bisa menjaga prestisenya dan sikap dia terhadap berdamai dengan Palestina itu merupakan wishful thinking, itu khayalan, itu tidak memungkinkan lagi. Nah, perang ini saya melihat perang yang secara militer Hamas pasti kalah karena dia bukan saingannya Israel. Israel itu alutsistanya, alat utama sistem persenjataan itu hanya kalah dari Amerika Serikat. Dia punya semua segalanya ini. Sementara Palestina ini satu milisi dengan buatan rudal ala kadar yang mereka punyai, dan mereka ini orang yang terjajah gitu. Nah, sebenarnya kalau Amerika Serikat dan sekutunya berpegang kepada konvensi PBB, maka sebenarnya Hamas itu berhak, bukan cuma Hamas, semua orang Palestina itu berhak menggunakan cara apapun untuk mengusir Israel dari wilayah mereka. Itu dibenarkan oleh konvensi PBB terhadap kemanusiaan. Nah, faktanya itu di tepi barat itu yang menurut resolusi Dewan Keamanan PBB seperti 242, 338, 181 itu memerintahkan Israel untuk mundur dari perbatasan tahun 67. Dengan adanya fakta seperti itu juga sudah disebutkan oleh PBB. Nah,
Pak Anan sendiri ini melihat dengan adanya aturan seperti itu dan juga sudah ada yang diperkuat landasannya dan juga sudah ada masyarakat yang tetap ingin bertahan di jalur Gaza. Mereka adalah warga Palestina, mereka berhak berada di situ, melihat kembali tadi siaran langsung dari Al Jazeera, banyak keruntuhan, bahkan mereka tidak punya alat berat. Bagaimana pendapatnya selaku pengamat Timur Tengah? Ya, kalau bagi saya sih seperti dikatakan tadi oleh Bang Haidar, bahwa ya tidak ada pilihan bagi rakyat Palestina kecuali melakukan perlawanan. Betul. Dan untuk melakukan perlawanan terhadap satu penjajahan dibenarkan. Itu saya setuju. Tapi kalaupun harus ada solution yang dikatakan adalah solusi dua negara, ya tadi mungkin bisa kembali ke perbatasan perang tahun 67 seperti disepakati oleh beberapa faksi di Palestina kecuali Hamas. Memang Hamas sangat keras menentang, tidak mau kembali kepada perbatasan tahun 67 selama Israel bercokol atau terus berusaha masuk ke Yerusalem. Itu permasalahannya. Tapi kalau semua faksi diusahakan, semua negara berusaha untuk kembali ke perbatasan tahun 67, saya kira akan ada solusi dua negara di Israel dan di Palestina. Baik. Terima kasih Pak Anan Nurdin, terima kasih Pak Smith Aladar. Waktu juga yang harus memisahkan kita dan pemirsa. Itu tadi mengakhiri Breaking News TV One bersama saya Windy Wellingtonia. Saya pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.